Tidak silakan kami jawab apa info sambutan yang pada disampaikan kematan Ustaz Mulyati kematan Ustaz Mulyati itu sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Shallallahu alaihi wasallam ala Rasulillah sayyidina Muhammadin la haula wa la quwwata illa billah. Hadirin sekalian, para alim, para ulama, seluruh jemaah sekalian yakin wabil khusus umat Islam pada bulan suci Ramadan kita tahu yang kacau yang bermanfaat itu di masyarakat tersebut kemudian gunakan pikiran pengurus lantai atau keterangan yang kalau nanti gunakan beberapa juga pengeluaran yang kalau nanti gunakan pengurus muslimah ranting pengeluaran yang kalau nanti gunakan pengurus ranting gerakan pemuda Ansor yang kami pengeluaran yang nanti gunakan rekan kita pengurus ranting itu BPU kita pengeluaran yang kalau banggakan yang menghadiri hadirat rahimahullah gurungin melakukan akan dengan kebutuhan masyarakat subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan dan kesempatan kerahmatan dan kesenangan dilakukan beliau sehingga menjadi bentuk sebagai satu tempat dapat menjahat dan berlaku yang ini wonten nasib berikut menjadi alam sebalikun gunaku itu sebalikun selalu salah sama dengan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan yang kita berbaik dengan sahabat itu dalam keluarga Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beberapa kali itu ada Allah ada kemauan bagi kita negara pindah dengan sampai itu hanya masyarakat itu maafkan ahli dan juga jadi kesimpulan atas itu kemudian kesimpulan semacam koro jamaah corona warga sendiri bisa pengeluaran dari bentuk akhir daerah melalui video daerah itu lapangan kalian untuk simak dan perdana dan awal bukti-bukti nanti awal bentuk saat bentuk penuh tambah maju tambah sukses tambah meriah bukti-bukti penopor nanti berdoa dari bentuk lampari bentuk bisa terjadi Allah Subhanahu wa ta'ala dan bersama dengan baik dan bukti kita bismillahirrahmanirrahim. Allah pengurus itu melaksanakan acara istimewa itu atas ketindakan itu bentuk menggunakan kata-kata memberi dan itu bentuk murid-murid semangat bulan beliau itu ada semangat Allah menggunakan kata berarti bahwa kami sering assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan ingin kami kalian untuk sambutan kepala desa Ponorogo yang berdiri di sampaikan kematan Bapak Widodo kematan Bapak Widodo dengan sampaikan. Yang saya hormati jajaran pengurus ranting Nahdlatul Ulama Desa Ponorogo
pada malam Jumat ini, dan mudah-mudahan selanjutnya akan kita laksanakan setiap sebulan sekali, berarti setiap malam Jumat Pon. Mudah-mudahan acara-acara seperti ini dapat bermanfaat untuk kita sekalian, khususnya untuk warga masyarakat Poleware. Kedepannya kesehatan dan dapat melaksanakan kegiatan ataupun mencari rezeki untuk keluarganya masing-masing, dapat diberikan kemudahan dan kelancaran. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggil tidak terhubung dengan Jumatan Pusat Abdul Rahman, semoga kita aturkan sebuah semoga إلى حضرة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته وإخوانه ولهم الفاتحة. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. اللهم صل على نبيك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. Barang ingkang kula hormati lan monggo dipundhutaken sareng-sareng mugi-mugi para kiai para ustaz ingkang ngurusi Jamiah Nahdlatul Ulama sedaya pengurus Jamiah Nahdlatul Ulama Desa Poleware kaparingan sehat panjang umur. Dumateng ibu-ibu muslimat, sahabat Ansor, Fatayat, rekan-rekan Taib PPNU ingkang kula hormati, wabil khusus malih dumateng Bapak Kepala Desa Poleware dalam rangka desanipun ingkang kula hormati lan monggo dipundhutaken sareng-sareng mugi-mugi Bapak Kepala Desa saprangka desanipun sawarganipun ugi kaparingan sehat panjang umur. Dumateng Bapak, Ibu-ibu, sahabat-sahabat, rekan-rekan kita ingkang kula hormati, alhamdulillah, wasyukurillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bermujalasah, bermuwajahah di masjid ini dalam rangka Lailatul Istima' Jamiah Nahdlatul Ulama Desa Poleware yang pertama dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada suatu apapun dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat dan salam mugi-mugi berkatur wonten kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kula panjenengan sami ajeng-ajeng sapa manipun bidang yaumil qiyamah. Mugi-mugi mawon ingkang sami rawuh mriki Pak Kepala Desa dalam rangka desanipun, para kiai sajamaahipun utawi dumateng kula panjenengan sami wilang patipun ingkang samangke sareng-sareng angsal sapatul amin ya rabbal alamin. Diriki para nisor langsung dimawon boten kata yang boleh kula aturaken karena sesuatu yang pertama itu pasti terasa aneh dan asing. Karena sesuatu yang pertama makin asing dalam makin malah buatan pelajar itu, insya Allah makin rampung jam 11. Sepakat ya. Masalahnya apa? Segala sesuatu yang melewati batas itu menjadi tidak baik. Kaya khosois Jamiah Nahdlatul Ulama, berhubung ini Lailatul Istima' NU, ada khosois Ahlussunnah wal Jamaah. Salah satunya adalah wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Kula panjenengan sami kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ummatan wasatan, umat yang moderat. Apa yang dimaksud dengan umat yang moderat? Umat yang moderat yang menika min ghairi ifrat wala tafriq, tidak berlebihan dalam segala hal dan tidak sembrono dalam segala hal. Umatan wasatan itu menjadi titik tengah di mana Jamiah Nahdlatul Ulama selama ini menjadi pemersatu bangsa. Salah satu fungsinya nonton. Jadi wong NU itu cara pandangnya
tidak berlebihan dan tidak sembrono dalam segala hal. Kalau masalah lingkup adalah botol akuran ini, saya tak buka botol ini di botol akuran ini. Kalau ini adalah medan di mana meja ini menjadi tempat dari aqua yang berisi air. Ini NO berada di tengah-tengahnya ini. Kondisinya kenapa kok NO berada di tengah-tengah? Karena yang ono angin sekolah itu paling mandek di bisa meter. Ono angin sekolah mandek meter. Begitu juga dari timur yang mandek meter, dari barat mandek meter. Coba dibayangkan ketika ifrat berlebihan. Kalau ifrat berlebihan posisinya berada di sini. Niki ekstrim kanan. Nah ekstrim kanan ini berlebihan. Niki juga bisa berbahaya karena kalau angin sekolah langsung dipelak. Gelimpang. Begitu juga tarik geluwek itu ekstrim kiri. Niki berarti ini kalau angin sekolah kanan bisa segera jatuh. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah Hanafiyah itu berada di tengah-tengah umat dan masyarakat minggu itu adalah takrib tidak berlebihan dan tidak sembrono dalam segala hal, termasuk dalam hal dakwah. Dalam hal dakwah, Jamiah Nahdlatul Ulama juga tidak berlebihan. Makanya NU dan Banonnya ketika menyikapi segala sesuatu berlebihan, niku wis boten Jamiah Nahdlatul Ulama. Ketika kepala sembrono juga bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Contohnya dalam hal dakwah, ngaji seperti ini menurut rekan itu PPNU bagus atau tidak? Lalu kira-kira ngajinya tadi saya tahu tidak? Tapi PPNU sudah paham. Saya PPNU ngajinya tadi saya boleh. Saya kan kalau mama hukum jadi bermasalah. Ngaji seperti ini bagus, tapi kalau melewati batas menjadi tidak baik. Contohnya saya ngaji mulai pukul 21 tepat tadi. Nanti ngajinya selesai pukul 24 tepat. Berarti jam 6 jam 12 kira-kira saya kalau jujur saya mau tambah saya. Ini bagus, tapi kalau melewati batas ini tidak bagus. Sholat jamaah bagus, kita sepakat jamaah itu adalah kebenaran mutlak. Bahkan kok orang tahu sholat, orang tahu jamaah mawon, orang bakal ngomong sholat itu buatan saya, jamaah buatan saya. Tapi sesuatu yang bagus kayak jamaah, misalkan Ustaz Abdul Rahman, ini imam di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Dengan jamaah yang batin waduh kepenak ini lagi dalam kepenak ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Kira-kira cak itu tetap jamaah khusus mau artinya paten selera. Waduh, Ustaz Abdul Rahman Cengsungi. Nah ini menandakan bahwa Jamiah Nahdlatul Ulama sebagai umat wasatah dalam hal apapun tidak boleh berlebihan. Padune cak ansor, bansor, diklat, pernah digolek-golek pernah ke kuburan, pernah digembleng secara mental, kemudian yang ini. Mbok sampean saya adzan Allah Akbar, waya buka bahasanya malah orang buka, ditakoni kalau bapak ibu ini lalu orang buka maaf aku wis melu banser, nek bukane maghrib aku isi, maka bukane kubar tarawih. Ini namanya berlebihan. Begitu juga dalam hal dakwah, dalam hal politik, dalam hal sosial, dalam hal apa. Kalau berlebihan itu terjadi inkonsistensi ilmiah di tubuh orang yang berlebihan atau sembrono. Contohnya di dalam Al-Quran itu ada satu ayat ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah
wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah ke dalam perilaku dengan hikmah dan mau'izah hasanah. Kalau terpaksa diskusilah dengan cara-cara yang baik. Niku NU berpegang pada konsep dakwah ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Boten wonten di dalam Al-Qur'an ud'u ila sabili rabbika bil pantungan wal ma'rufan wa jadilhum billati hiya orang lain tidak ada. Makanya Jamiah Nahdlatul Ulama dalam hal dakwah lebih mengedepankan santun daripada keras. Beda antara tegas dengan keras. Nah begitu juga balong-balong NU harusnya makan. Walaupun kekuatan Bansor ini di Kabupaten Batang lebih dari 10.000, misalkan dikomando sama orang tua NU nih, kontrol tempat-tempat maksiat cukup 1 hari 2 hari selesai. Tapi pertimbangannya tidak cukup bubar tempat-tempatnya saja. Masalahnya bahwa Islamiyah PCNU mana lagi Taufik dan lain sebagainya, orang-orang NU berpikiran begini juga. Kalau tempatnya dibubarkan, sing ngguri malah masuk ke kampung-kampung. Bocah cilik-cilik sing orang ngerti malah akhirnya ngerti. Bocah kecil-kecil sing orang ngerti akhirnya ngerti. Ini juga ada sisi sosial yang dipertimbangkan. Nah, bahwa ibu-ibu termasuk niki mami ngaji juga nggak usah berlebihan. Apakah ada orang yang tafrid selain ifrat? Wonten sing gluweh itu sembrono dalam segala hal. Lah sembrono dalam segala hal itu juga bukan Jamiah Nahdlatul Ulama. Berlebih-lebihan dalam segala hal buatan Jamiah Nahdlatul Ulama. Makanya NU dalam hal politik juga tidak bisa berlebihan dan buatan sakit sembrono. Berlebihan dalam hal politik misalkan orang milih tinggi orang rombongan NU itu berlebihan. Sing sampai dalam hal politik alah orang usah ngoblos tinggal buruh mawon niki luweh namanya. Tidak ikut memikirkan kemajuan bangsa. Makanya sing paling menjadi ummatan wasatah gunakan hak pilih sesuai dengan suara hati jenengan, tapi tetap mangkat mentobok itu baru ummatan wasatah. Nah, kalau sahabat-sahabat bapak-bapak akan datang dalam hal dakwah ummatan wasatah, karena ini Lailatul Istimewa, maka saya ingin mengisahkan satu tokoh besar di Jamiah Nahdlatul Ulama, yaitu Mbah Wahab Hasbullah. Mbah Wahab Hasbullah itu salah satu pendiri Jamiah Nahdlatul Ulama, dan bahkan beliau termasuk yang mengusulkan berdirinya organisasi Nahdlatul Ulama. Jadi ini kan di rekan-rekan itu NU, sahabat-sahabat Ansor, Bansor, saya perlu tahu sejarah yang memberikan restu berdirinya NU adalah Syekhona Khalil Bangkalan. Yang memegang kunci berdirinya NU Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Yang mengusulkan berdirinya NU Mbah Wahab Hasbullah. Yang menjadi penghubung berdirinya NU Kiai Haji As'ad Samsul Arifin. Yang membuat logo NU, dan ini kadang ngomong seperti juga, yang membuat logo NU itu Mbah Ridwan Abdullah. Siapa yang mengusulkan nama Nahdlatul Ulama? Kiai Haji Abdul Aziz Surabaya. Nah, dari tokoh-tokoh niki kula meh ngaji tentang tokoh keteladanan tokoh-tokoh NU yang mendirikan Jamiah Nahdlatul Ulama. Karena ini Lailatul Istimewa pertama, maka kula ingin juga dongeng tentang sejarah tokoh-tokoh Jamiah Nahdlatul Ulama. Salah satu kados wawon ingkang matur bahwa Rasulullah sebagai pengusul nama NU niku nek dakwah sangat begitu luwes. Boten ekstrem kanan maupun ekstrem kiri, bahwa Rasulullah suatu saat ana wong sing bodoh. Wong bodoh iki kepengin korbane sapi setunggal, sapi satu untuk satu keluarga. Kebetulan keluarga ini jumlahnya 8. Suaminya, istrinya, anaknya 6. Maka dia
beli sapi semental dulu sing boten kangenan. Kemudian sowan ke kiai yang sedikit tidak kreatif dalam berdakwah, saklek tekstual. Kemudian maturkan sama kiai ini, Pak Kiai tidak pergi silaturahmi, hingga kali kalau pengen korban kangge satu keluarga. Lah sapinya berapa? Sapinya satu. Jumlah keluargamu, pulau, bojone pulau, anak pulau. Kiai itu langsung mengatakan tidak bisa korban sapi satu untuk orang 8. Nek sampean pengen korban satu keluarga tulis sapi siji kudu endo wedhus siji. Karena di dalam kitab fikih manapun termasuk 4 mazhab tidak ada yang membolehkan sapi satu untuk 8 orang. 8 orang berarti sapi setunggal tambah wedhus siji. Nyatanya si ngomong ini tiang bodoh. Akhirnya nopo protes. Bayai amit saya ngumot sapi ini kula menawi Bento Rego luwih mahal daripada sapi tonggone kula setunggal sama kambing tonggone kula 2. Karena sapi ini kula bener-bener mahal. Bayai itu tetap berpendapat ini bukan soal harga, tapi ini soal hukum. Niki bagi ini benar dari nopo. Kulil hak walau kana murah. Sampaikanlah kebenaran walaupun itu pahit. Tapi bagi jamiah untuk ulama harus dakwah dengan cara yang kreatif. Akhirnya nopo, wong niku moto langsung boten cios korban. Angel temenan korban sapi siji wong 8 ora itu. Tidak boleh bali baik. Di perjalanan ketemu dengan Mbah Wahab Nasrullah. Sekonjile kula mek korban sampai sisi ngulu-ngulu boten angsal bagi. Menurut jenengan bagaimana? Angsal. Ini mungkin nek bapak itu hidup di zaman sekarang dianggap orang yang sesat. Nek ada wong sing andalan terus bahwa mosok sampai sisi ngulu itu ternyata ada kelanjutannya. Monggo bahwa yang mengaku saat ini mau ngopi dengan saya kemudian dongengan. Ini cara dakwahnya. Sampai kok kepengen korban semangatnya kepriye. Kula niku kepengen korban, makanya kalau saya ceramah pas menjelang Idul Adha niku saat ini meh ditompaki kula sak keluarga lewat jembatan Shirathul Mustaqim, kemudian kula sak keluarga masuk surga. Wasilah numpak sapi yang saya korbankan bahwa saya disampean itu terus caranya munggah numpak sapi itu anak sampean 6 bojo di sini. Pertama bagi Wahab, anak saya yang paling kecil saya naikkan tepat nanggune dasi sapi. Terus anak itu nomor 5, anak itu nomor 4, telu loro siji. Kemudian istri saya pokok, saya naikkan ke sapi. Nah, terus kula sering munggah bahwa pertanyaan ini sapi ini terlalu dulu sedangkan sampean cendek. Mungkin terus pripun juga. Nek anak bojone sampean sing ora sampean, ora sampean sing juga ono sapa sapi gede sampean sini. Ya terus pripun juga. Kudu ono banci. Lah banci napa jengkok ondo ora bisa. Karena ini barang sembelihan maka banci itu sembelihan. Banci itu apa Mbak? Banci wedhus siji. Akhirnya nopo? Wong bodoh ini bisa menerima untuk membeli kambing satu. Akhirnya termasuk hewan justru beli kambing 2. Bahwa untuk bahasa wedhus sekali kesannya banci itu gampang. Ini logikanya yang bodoh. Akhirnya nopo? Dapat tersampaikan menghidupi wedhus siji itu alasannya banci. Bukan soal hukum. Ini kreativitas dakwah NU. Nah, makanya saya harapkan rencana Ansor, Bansel, Bataya, ibu-ibu muslimat, rekan-rekan kita yang PNU dan termasuk orang tua kita di NU berdakwah itu dengan cara yang kreatif. Bagaimana agar fikih itu bisa tersampaikan tapi tidak melukai perasaan umat. Dan ini bedone NU dengan yang lain.
Nah, konco-konco Ansor, bapak ibu, ibu muslimah, rekan-rekan saya, ibu PNU dan Fataya, itu yang dimaksud salah satu tidak berlebihan dalam berdakwah. Ono malih wong sing berlebihan dalam hal ibadah, napa wonten kathah. Ini napa dicontoh contoh awal. Ini harus saya sampaikan karena ini terlalu berlebihan. Ono wong sing sholat itu sikile mentang. Nanti semua, boleh boten karena terus tangan ini. Ini berlebihan. Karena saya pernah di Masjid Cukiri, pas waktu saya pengen sholat dulu saya, bulan itu asal rakaat kemudian batal gara-gara samping saya itu takbiratul ihramnya berlebihan. Bulan itu asal rakaat takbiratul ihram bareng sama imam, kemudian sebelah saya ada imam masbuk, bilalah sholat ini mengenai. Allahu Akbar, bulan akhirnya Rasul Endo Sidik. Berarti sikili kula jin loro-loro niku berarti sudah bergerak, maka sholat saya menjadi batal. Mungkin berlebihan. Nah, dalam dakwah alim misalkan, Rasulullah itu ngendika kalau tidak bisa baik semuanya jangan haram semuanya. Kalau belum bisa melaksanakan perintahnya 100%, jangan ditinggal semuanya. Itu wonten hadis Nabi Muhammad. Ini bukan berarti mentolerir kejahatan dan kemaksiatan boten, tapi Rasulullah menghormati proses. Itu jelas ini saya dulu. Rizal apa? Boleh pengpindo udah itu kono wareng gagal terus karena beriak barang begini. Jadi kalau berjamaah kalau Rizal itu apa komunikasi? Itu benar Rizal apa? Orang sing iki sing tak karep kula iki lho. Ngarep iki. Ganteng ah. Sing mau minta beda, sing mau beda dan itu lho. Kita sing napa? Kita nasi di nek mati ora kakak yang minta beli mau pakai nasi ini. Nasi. Kita sini kenceng nasikin. Lah nasihin dia pantas itu senang dia di haji nasihin amin Allahumma. Kalau misalkan Pak Kiai Kiai sudah sedo kabeh, Pak Lurah sedo, Kulo sedo, Pak Dorman sedo, Kiai NU sedo, mau muncul Kiai namanya Kiai nasihin. Kapan dulu bujuk kita bertahan. Lah nasihin itu kebetulan Kiai ekstrim kanan. Nasihin itu nek dakwah saklek. Apakah kemudian dakwah yang letter saklek itu bisa diterima dengan umat? Contoh kecil, contoh ini JJ nasihin itu ini masuk itu awan dengan awan sangat pokoknya awan lah awan itu dilalah orang itu kebetulan kayak cilik nakal, senengnya mabuk, senengnya zina, pokok nomor terus pokoknya beli lah. Suatu saat awan tobat masuk ke musola masjid mengguni kaos partai sarungnya bolong dilalah nasihin di belakangnya. Tidak ada orang yang bisa khusus 100%, sabar 100%, ikhlas 100%. Orangnya latihan sabar, latihan khusyuk, latihan ikhlas. Mujalankan dengan pulau mawon tunai kebetulan jejer musola, jejer jalan raya. Itu pas ngimami mawon nggak usah orang lain. Pulau piyambak mawon kadang orang bisa khusyuk. Ketika Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, anak-anak motor, nanti ini kita sokor, tapi sholat malah kekecilan. Itu contoh. Kemarin kita rekan kita IPPF Fokus Satu Jenjian Semangat Selapangan Pembudi lagu besolan Allah Akbar ini makan orang 5 menit orang musuh tinggal kita sama dapat kalon sama bantal sudah malu mungkin nanti kita tahu sakit bapak isi minggu
Dan begitu juga nasihin. Ketika nasihin itu sholat di belakangnya awan-awan, posisinya itu kok sholatnya sembarangan. Awan itu orang tahu munggah masjid, kalau munggah masjid lo kaos partai sarungi bolong. Allahu Akbar. Nasihin batin, ya Allah mampu penulis sopo ini. Oh awan. Kalau kaos partai dulu, ya partainya menang, kalah dulu. Ketika Allah Akbar loh, sarungnya kok bolong. Oh orang ngerti bayi surah waru bahwa seorang laki-laki ketika sholat itu adanya wudhu karena syukur yang harus syukur. Kok bisa sarungnya bolong gitu? Allah Akbar batal lagi sholatnya. Karena Allah mengucap Allah Akbar, makanya dia minta kakrokan, orang kakrokan. Dia yang putih orang. Akhirnya Allah dalilnya ulil hak golongan amur sampaikan lakukan kalau begitu baik. Bangga sholat awal langsung ditarik kali pagi nasihin langsung disenani ngisin ngomong-ngomong sholat salah sholat sarungi bolong orang tutup awalnya sholat ini budi gaya nasurah warubah harus ditutup kaya sholat ini batal memang. Pertanyaannya sekarang ketika disenani nama pulang birang-birang itu awan sakit hati atau tidak? Lorati mau betul? Nemen lorati orang. Pertanyaannya ketika sudah sakit hati kemudian saya munggah masjid sholat malam mau moto padahal dari ulil hak kalau kamu sampaikanlah kebenaran kalau begitu baik berarti menandakan bahwa dakwah ala ahlu sunnah wal jamaah selain ulil hak kalau kamu membutuhkan yang namanya strategi. Makanya dakwah Wali Songo, kenapa Wali Songo cukup 50 tahun mengislamkan Nusantara? Lah Jamiah Nahdlatul Ulama ingin meneruskan cara pandang dan gaya dakwah Wali Songo. Al-muhafadzatu alal qadimi sholih wal aqdu bil jadidil aslah. Nggih menika mempertahankan tradisi lama yang masih relevan dengan zaman dan mencari format gerakan baru demi kemajuan. Itu nek maknane. Jadi selama ini, selama yang masih bagus, yang masih bisa dipakai, tapi tetap mencari gerakan baru untuk kemajuan. Nah, kados Wali Songo dakwahnya yang pertama apa? Bersifat tadriji. Jadi Jamiah Nahdlatul Ulama dakwahnya harus tadriji. Pengurus Jamiah Nahdlatul Ulama dan bapaknya Ansor Fatayat Muslimat Ibnu Qayyim dakwahnya harus bersifat tadriji. Apa yang dimaksud tadriji? Bersifat gradual. Apa yang dimaksud gradual? Tidak instan, boten gigi mongso. Boten gigi mongso. Nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW rata-rata tidak sesabar Rasulullah. Akhirnya nopo gigi mongso. Ada nabi, bahkan ada nabi dan rasul yang masuk surga sendirian tanpa umat. Ini kan pengen ngepas nabi yang masuk surga tanpa umat. Nabi Isa mlebu surga bersama umat. Nabi Nuh bersama umat oleh kita Siti. Nabi-nabi yang lain bersama umat. Jumlah nabi itu ada 124.000. Nabi 313 yang diangkat menjadi Rasul. Salah satunya adalah Nabi Sampun Al-Ghazi. Nabi Sampun Al-Ghazi itu masuk surga sendirian tanpa umat karena umatnya mati dibunuh oleh Sampun Al-Ghazi sendiri. Jadi suatu ketika, dan ini dengan orang ngerti Al-Quran harus ngerti asbabun nuzul turunnya surah. Jadi ketika suatu saat Rasulullah itu senyum sendiri. Ternyata kan Nabi mesem-mesem itu lagi diceritani kisah sama Al-Ghazi sama malaikat Jibril. Sahabat-sahabat setelah Nabi senyum sendiri tanglet ke kanjeng Nabi, ingin apa dengan kok buya-buyu dia enggak? Kanjeng Nabi jawab, aku buyu karena lebih diceritani malaikat Jibril ada seorang Nabi bernama Sampun Al-Ghazi masuk surga tanpa umat. Tak bayang ngomong kelas tina temu mono kontrol. Lah kok bisa ngoten ya Rasulullah? Karena Sampun Al-Ghazi niku punya kekuatan rambut di mana mukjizat Sampun Al-Ghazi niku fisiknya luar biasa. Dipedang orang umpan, dibasok orang umpan, digodeti boten umpan. Dan dia selalu berdakwah melawan raja
kafir, dikirimi pasukan 5 mati, dikirimi 10 mati, 20 mati, 100 mati, semuanya mati dibunuh oleh Sampun Al-Ghazali. Suatu ketika istrinya niku dirayu oleh raja kafir itu untuk mencuri rahasia. Kenapa sih Sampun Al-Ghazali mempunyai mukjizat luar biasa? Akhirnya setelah dirayu, Sampun Al-Ghazali matur bahwa kelemahannya adalah di rambut. Ketika rambut ini dipotong untuk mengikat tangan saya dan kaki saya, senjata apapun mumpan nak awai aku. Akhirnya kemenang ditaleni kali bojone, kemudian disetorke kali rajane, dipendek, disalib, digodeti, bahkan matane Sampun Al-Ghazali dicokil. Sampun Al-Ghazali kemudian berdoa, ya Allah, jikalau saya bisa sembuh, jikalau saya ini bisa sehat, jikalau saya ini diberikan kekuatan 100 kali lipat dibanding mukjizat sebelumnya, maka saya janji siang hari saya akan berpuasa sambil berperang melawan raja kafir dan pasukannya. Kalau malam saya akan sholat selama 1000 bulan. 1000 bulan Sampun Al-Ghazali awane puasa karo perang begini sholat. Nah, kemudian sahabat bertanya, sampai hari ke-1000 bulan di hari yang terakhir tinggal seorang umatnya yang jadi rojo ini mau dipeteni. Kemudian Sampun Al-Ghazali merasa belum, ya Allah, kula mboten sabar dari nabi, dari rasul. Mosok umatku tak peteni kabeh, aku dakwah sejak diangkat menjadi rasul gagal, tidak bisa mendapatkan umat satupun. Daripada mereka ini mending kalau ini mati mawon Gusti. Doanya Sampun Al-Ghazali, di saat itu Sampun Al-Ghazali mati dalam keadaan sujud. Itulah kemudian sahabat-sahabat takon, ya Rasulullah, bisakah umat jenengan ini mendapatkan pahala seperti pahalanya Sampun Al-Ghazali? Bisakah umat jenengan yang lemah ini bisa mendapatkan pahalanya jihad selama 1 bulan, ibadah 1000 bulan, tahajud sholat selama 1000 bulan, jihad selama 1000 bulan, puasa selama 1000 bulan? Ada sahabat yang tanggung konten itu, kemudian malaikat Jibril turun menjawab pertanyaan sahabat. Turunlah surat Al-Qadr, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Niku asbabun nuzul surat Al-Qadr. Nah, kembali mau bahwa nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad kesabarannya tidak melebihi Rasulullah. Nabi Nuh boten sabar, ya Allah paringi banjir bandang, tinggal berapa orang yang selamat. Nabi Lut itu umatnya homo karo lesbi. Niku donga, ya Allah umat iki kurang ajar, mosok lanang ganteng karo wadon ayu ora seneng, malah lanang ganteng seneng karo lanang, wadon ayu seneng karo ayu. Bahkan malaikat Jibril pernah membo-membo jadi seorang laki-laki yang tampan, kemudian digoda kalau umat Nabi Lut ini. Nah, kemudian Nabi Lut boten sabar, dihancurkan, umatnya digali waktu, mati sedaya. Nah, dakwah NU tidak seperti itu. Dakwah NU karena ulama para sahabat Anbiya dan Nabi kita itu adalah Nabi Muhammad, maka dakwah kita harus bersifat berji, gradual, boten instan, mepe. Nek mau awak kok burung bisa sholat 5 waktu, ya 4 waktu. Nek ora bisa 4 waktu, 3 waktu. Saya tidak mengatakan orang sholat banget boten apa-apa. Tidak itu maksudnya, tapi prosesnya yang saya maksud. Wah, Bapak biyen Mbah Wali kula boten saged nek 5 nek subuh 5 ngantuk, ya wis 4 pokok. Papat boten saged Mbah Wali, ya wis 3 pokok. 3 boten saged kesel, ya wis 2 pokok maghrib karo isya. Maghrib boten isya, maghrib boten saged Mbah Wali, ya wis maghrib pokok. Isi ora bisa. Aduh boten saged ya Jumatan. Orang yang pertolongan keri, menggulung kaos, kalau mentengok udut, maduknya tangan jajar beduk. Wonten ini wong orang-orang model kami itu, yo saya ikut barang, yo bangsa barang kadang-kadang. Nek bangsa kalau itu alasannya tak masuk akal. Apa kok sampean telat kan basar
Kalau ini pengawal kiai sadar-sadar mawon kulo jogo. Jadi kulo telat niku ngawasi maling sing nyolong sadar. Ini ku alasan mawon. Boten mengarahkan ke motor itu boten. Tapi kalau dibanding sing boten sholat sama sekali, boleh apik. Sholat orang ketat orang bareng. Doa ini ku kiai-kiai zaman dia. Kalau Jumatan nang jajar beduk. Kalau dibanding kemarin, bocah sing Jumatan nang jajar beduk niku malah jelas boten Jumatan. Berarti ada peningkatan yang tadinya orang Jumatan, maka Jumatan walaupun nang jajar beduk itu prosesnya berat biji mepe. Orang bisa Jumatan bahari yo Idul Fitri, Idul Adha, melu ngurungi gendeng masjid, melu ngurungi keramik masjid, nggoni bareng. Isi ora bisa, maka Mbah Wali kudu banyak ngene. Ya wis tundang Pak Lurah, tundang Mbah Lebih, tundang Pak Rahmat, tundang pengurus NU untuk sang ansor basor konkur bareng-bareng malah diter nang masjid. Wah lo beres temen, beres. Bogor malah orang laku dhewe ditandu karo kanca-kancane karo kembang lagu wajib. Lagune mau enggak? La ilaha illallah. Ah mati niku lah bukan iki aja meneni mati. Wong nggih akhirnya apa tergugah dengan sendirinya. Ini yang dimaksud dakwah ala jadiyah Nahdlatul Ulama. Kemudian ada konsep lain namanya taklid, tidak memberatkan umat. Jadi orang dari umat itu wedi, boten dari umat itu ketakutan, boten dari umat itu merasa keberatan. Ada pun orang program NU kemudian merasa memberatkan umat, ini karena umatnya belum mendapatkan hidayah. Kenapa? Jadi umat itu dari tadi biasa, amin saya. Kita tanpa sadar manfaatnya ikut jamiah Nahdlatul Ulama khususnya masyarakat walaupun mungkin kadang punya program NU, tapi perlu diketahui bahwa NU itu selalu mendoakan tidak hanya untuk keluarganya pengurus, tapi mendoakan seluruh umat. Bahkan tidak hanya orang NU saja yang doakan, tapi seluruh umat, bahkan seluruh warga dan bangsa negara Indonesia. Ini salah satu. Jajal, wong sing tahlilan niku wong sing paling blogo sebenarnya. Mau kami ngomong khususnya diwawahi jami ahli kubur minal muslimin wal muslimat wal mukminin wal mukminat sebelum orang konco orang kenal orang didongakno. Kabeh selama isih Islam, selama isih mukmin, muslimin muslimat ten mriki orang ndongakno NU tok. Jadi yang saya wong sing ora percaya tahlilan tekano karo NU tetep didongakno ora blogo NU. Khususan ila arwah jami ahli kubur minal muslimin wal muslimat. Berarti yang saya Muhammadiyah sewaktu tahlilan pun tetap didongakno. LDI didongakno. Wong itu ana kabeh karo NU. Ten kono sing ora percaya niku wingi-wingi jaman kowe ora percaya sering-sering mulai mengakui. Lagi dengan bagian kalau malaikat duer wong NU wau pasan ruang khususan ilahi jami alim kubur bil muslimin wal muslimat al-fatihah sering bener jenengane terus kabeh mati nang kono. Jadi ini berarti manfaatnya itu jadi Nahdlatul Ulama. Bersifat taklid tidak memberatkan umat. Dan perlu diketahui kan bahwa pengurus NU dan banomnya tidak pernah melakukan makar, bahkan tidak ada istilah demo di jamiah Nahdlatul Ulama. Ini tidak ada istilah demo di jamiah Nahdlatul Ulama, tapi onone wa amruhum syura bainahum. Nek ana perkara mawon dimusyawarahkan, tidak demo. Karena demo itu mesti dileburi setan. Pasti dileburi setan. Ana provokator ya setan itu provokator. Boleh itu setan. Nah, termasuk dalam hal menyikapi apapun. Contoh kecil, ana maling kotak masjid mriki. Kira-kira nek dipeteni pantes apa enggak? Pantes ora. Mari kotak masjid. Nah, ini kadang-kadang kula panjenengan sami
Amin sewu kehilangan kotak masjid isinya paling juta, kita kecolongan tapi berjamaah menjadi pembunuh. Kenapa kok bisa menjadi pembunuhan massal? Karena ono provokator. Lah jadinya kalau ulama ketika umasan masator niku mali ke cekel jet disetono nama kelurahan dibawa nama kantor polisi. Niku umatan masator. Tidak berlebihan dan juga tidak luweh. Orang di masjid kok dicolong ya orang. Malah kene dicolong orang. Wah dicolong orang. Ini namanya luweh. Ini juga tidak bisa seperti itu. Bersifat taklid tidak memberatkan umat. Bahkan Amin Sewu ada program-program iuran yang digunakan yang dilakukan NU. Harusnya masyarakat umat tahu bahwa wong NU itu masjid dengan untuk bersedekah. Jikalau tidak ada pengurus NU untuk ajak sedekah, kadang-kadang pulau pandangan sami dari umat dari masyarakat tidak pernah bersedekah. Ono koin NU 500 rupiah paling berikan ikan dari penol silot sisi. Tapi ketika ono koin NU kemudian dimasukkan 500, 1000, 2000 bisa membantu anak-anak yang tidak bisa bersekolah, bisa membantu rumah yang ambruk, bisa membantu bencana alam. Dan itu Amin Sewu buatan dalego. Ono urusan ayo urusan musmen misalkan. Membangun masjid atau membangun sekolah, membangun madrasah, itu ada program seperti itu. Mungkin kanggo wong sing ora sadar, sithik-sithik NU narik turunan. Tapi sing wong dadi pengurus NU niku padha karo sifate kendil. Pengurus NU, pengurus bangun NU harus mempunyai sifat seperti kendil. Kendil itu napa nang pondok? Ustaz Doroman mungkin contoh-contoh nang pondok pernah ngerti lah kendil. Kendil niku nek karo cang pondok dicari ketika dibutuhkan, ditendang-tendang ketika sudah selesai dibutuhkan. Kendil niku zaman kula pondok atau pondok bahan masak niku dipangan, kendile gasahi, masak, setelah masak sebelum tek klon kan tendang ora bakal gasahi, ora demen gasahi niku sing butuh sapa. Dan begitu juga uang sing mari berjuang di Jamiah Nahdlatul Ulama dan bangunnya siap-siap jadi kendil sing tetap harus memberikan kehidupan, bisa memasak dari nasi dipangan kali umat walaupun kadang ditendang-tendang. Ini pun orang betah jadi kendil, bukan kendil gajah, sok lewat jadi pengurus. Kendilnya pak aluminium, lewat, yowes mau moto menjadi pengurus. Dan Mbah Ridwan Abdullah sing gambar logo NU niku pernah ngendika ngene. Barang siapa yang ngurusi Jamiah Nahdlatul Ulama kok sampai hidupnya belangsar, hidupnya orang kepenak, hidupnya itu dalam kesusahan, hidupnya penuh dengan masalah. Kalau saya masih hidup, takdir ke rumahku. Kalau saya sudah mati, takdir ke batu nisanku. Nah ini pulau testimoni. Saya pulang dari pesantren tahun 2007, nikah, kemudian dari aktif, saya ikut mau 95 sampai 2007. Kemudian gabung Ansor dari ketua Ansor tahun 2005 sampai 2018. Pasal saking pondok pulau itu dapur si Galegia, sertifikat rumah pulau diselek, hutanan bank 50 juta. Bantu yang ini enggak. Pulau rasanya beres orang kalau rumah pulau yang disitapin itu. Pulau dari ketua Ansor, pulau bakal pernah cerita kalau sahabat saya tetap terlupa karena lagi melakoni. Ketika saya punya alih kalau sudah punya masalah jangan cerita pada orang, tapi cerita kalau saya boleh mawon. Dan itu bukan dua kali cerita, wes rampung. Dari kampung kalau cerita kalau pengalaman saya ngomong. Niku di saat kula niku lagi gawe madrasah dunia kali kanca-kanca, kula yang melu aktif nang NU, kebetulan saya terpilih jadi ketua Ansor, kula niku posisine duwe utang semono kean. Lunas seminggu sebelum saya diganti jadi ketua Ansor.
sing jupuk itu rencana kula Zainul Universitas Sejarah Kota Abdurrahman jupuk sertifikat beli kalau rebes ya Allah mungkin ini berkaya aku ngurusi NU ngurusi Ansor aku mutakhir tugas padahal dulu orang di pekerjaan wangel mikir itu salah satunya. Nah barisan Allah ketika seperti itu berarti asakoh binakotin ulama punya keyakinan ngokai jamiah Nahdlatul Ulama kalau pulau panjangan sampai ini pun nandur kari mesti pokok suka tapi tujuannya nandur suka belum mesti pokok kari makanya apa ketika kita gabung di jamiah Nahdlatul Ulama niku tujuannya ini mardotillah murid dari Allah Ta'ala insya Allah dunia nekatu tapi yang orang gelem ngurusi NU dan jamiah NU dan bapaknya tapi hanya sing diurusi adalah urusan pribadi maka akhirat dikatakan orang katut bahkan almarhum mantan ketua PBNU Kiai Hasyim Muzadi mendikau ini barang siapa ada orang kok tidak sibuk ngurusi kepentingan umat maka dia hidupnya sampai mati akan disibukkan oleh urusannya sendiri. Orang yang orang belum urusi urusan umat maka hidupnya sampai mati akan disibukkan dengan urusannya sendiri. Akhirnya kok mungkin kaya raya, mungkin duitnya akeh, tapi amit saya kadang-kadang tidak pernah merasakan nikmati jadi wong sugih karena kok umai orang tahu dibeli. Beli mobil papat, tapi orang pernah merasakan mobil papat kompaki bareng orang mungkin tetap gentenan. Beli bujuk papat, itu kadang si cibiara orang kambang, kan aku sering. Nah dibalah, lah makanya asakoh binahdlatul ulama kita harus mantap ngurusi jamiah Nahdlatul Ulama. Terus cara dakwah Wali Songo yang ketiga itu adamul arj, tidak ada paksaan. Monggo sifat dakwah itu mengajak bukan memaksa. Nek dalam mugane rata-rata urunan yang NU niku pengumane monggo ingkang kersa ingkang ikhlas. Ada wong niku suarane sing NU urunan, sing madrasah PPK urunan. Itu panjang penyakit tantangan ketika kita berjuang. Kalau ulama itu warasatul anbiya, berarti kalau NU itu adalah organisasi ulama, maka harus mewarisi perjuangan para nabi, bukan hanya kemuliaannya saja, tapi cobaannya. Contohnya Nabi Ibrahim cobaannya sinten, bapaknya sendiri kafir. Moga wis tenang-tenang saja 80 tahun orang duwe anak, duwe kon hitam, duwe anak, anaknya kon nyembelih. Niki berarti cobaan hidup orang yang berjuang. Nabi Muhammad berhadapan dengan dua pamannya yang luar biasa, Abu Jahal dan Abu Lahab. Bahkan Abu Jahal Abu Lahab kemudian mengundang kanjeng Nabi Muhammad kemudian sudah dibocah sing pintar, dibocah sing bermanfaat berguna karena pamannya. Tapi ketika gede Nabi Muhammad harus bermusuhan dengan pamannya sendiri sehingga ini ngomong. Bisa jadi ketika ulama yang sampai ngurusi Ansor, ngurusi Fatayat, ngurusi Ibu, ngurusi Muslimat, ngurusi NU, cobaannya apa? Istri, cobaannya apa? Orang tua, cobaannya apa? Anak, cobaannya apa? Konco, cobaannya sinten tonggo. Allah, angsuran barang, banyak bacoran bayaran, itu kadang suara nonton itu suara setan. Daripada aku beli senang bojo kemudian sama vampir, akhirnya ngomong orang sudah ngomong. Ini cobaan. Nah, oleh karena itu monggo tidak ada paksaan yang saya itu. Ada harus tidak ada paksaan. Monggo sing gelem, sing ora gelem nggih mboten napa-napa. Akhirnya napa? Doa kita kembalikan lagi kepada berkahnya Rasulullah. Ya Allah, berikanlah petunjuk pada kaumku karena kaumku tidak mengetahui. Pun mawon waduh dakwah. Niku salah satu konsep cara pandang dakwah Nahdlatul Ulama. Ingkang satrasipun kali sing terakhir ini. Kami ini pengurus anyar muslimat barang yang hanya sekali. Nah itu PU paling lawas itu. Fatayat barang tadi loh. Oh, betul orang dari cuma Ansor Basri terus motor ini dan motor. Bahkan tahu ini kan ya bapak-bapak ini
NU karena saya juga mengikuti perkembangan IKU Ponowaren sejak ketuanya Mas Rohman. Niku kalau saya melihat kulon serama pemudik kemawon, saya hadir di pengajian tingkat ranting sampai cabang bahkan di luar kabupaten tentang IKU PNU, saya belum pernah melihat IKU sebaik IKU ranting Ponowaren. Tepuk tangan. Wong kelas saya mau Ponowaren itu nganak mau acara ranting piyambak mawon kuat lho kuwi. Suwites kok Ponowaren itu ngomong koyo lho saya itu kan. Malah zaman Mas Roman itu bapak-bapak nyewa villa kan. Dilarang Pak, mati sandal bapak kali kabeh kelingan kok. Pulau Pak Azim Pak Roman. Bayane kok panggilan di sawah Pak. Gua kesin namanya di sawah saya itu. Mungkin isi pulau mau paling Kundoro, mau pedangane Kundoro kabeh sing lanang lambe sekolah kabeh kok namanya di sawah. Nek aku biasanya mak kampanye. Karena itu boten. Boten juga mawon. Tapi Pak, ada itu dua di Kabupaten Batang yang menurut pengamatan saya itu bagus. Siji itu Ponowaren, yang dua itu Batang. Makanya itu aktor, Pataya, Musliman, orang-orang tua di NU. Saya yakin 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun yang akan datang, NU Ponowaren juga menjadi yang terbaik. Amin. 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 Menurut Sira Ketua PBNU, bongkar berat di NU pertama kali adalah di IKU PBNU. Jadi ini justru berjalan secara natural. IKU PBNU jalan dulu menjadi IKU terbaik, kemudian asalnya metu tukul kakane, Pataya itu tukul, kemudian ibune bapake. Boten berarti kan bapake lain mesin kemudian jebrol anak itu menungso niku. Karena kok itu saat ini tidak ada, walaupun NU ini sehebat apapun, saat ini tidak ada Ansor, maka 5 tahun yang akan datang NU ini mati. Ansornya saya hebat kayak apa satu Roma, kemudian itu nih orang maka 10 tahun yang akan datang Ansornya mati. Maka ini celengan yang luar biasa itu PNU. Nah, niku ada perkara tidak ada pasangan. Lah kang sing paling terakhir mau yaitu soal kita ngurusin organisasi. Jadi paling terakhir ini kalau bukan soal umum ini kalau masih organisasi ngomong. Ibarat kata kalau NU dan dalamnya itu sebuah organisasi, saya ibaratkan mobil. Wah, nyawa mobil kayak aku kayak terus disuruh karo banser 100 kira-kira laku kira-kira banter bukan laku banter, tapi dereng mesti juga. Karena apa? Orang satu komando, Sulawes Komaran, Sulawes Koguri, Sulawes Kanan, Sulawes Kiri, antem di tempat sing nyopir malah ngomong. Lah itu, kalau kita tidak taat patuh komando dari ketua NU-nya, pengurus NU-nya, ketua Ansore, Pataya, TNI, PNU, ibarat kata mobil yang bernama NU, bernama Ansor, Banser, Pataya, Muslimat, PNU, kadernya banyak seperti apapun tidak bermanfaat. Itu yang pertama. Pan maju bareng, pan mundur bareng, pan boleh akan bareng. Itu organisasi. Lah supirnya kadang-kadang mobil itu ono iren-irenan, begitu juga kan organisasi khususnya sing nom ini itu PNU itu kadang-kadang baperannya tinggi. Ono saya PNU sementara saya itu dilawat saya itu malah sementara konsumsi terjadi cinta segitiga. Akhirnya nopo, aku orang makan saya, orang makan itu kayak Mas Romanus di pacar kok ini seperti itu. Jadi tingkat bapernya tinggi. Tapi Pataya Muslimah tingkat kepentingannya yang tinggi. Belum ada orang asal. Lah nek NU Muslimah itu wis sepuh. Beda belum. Nah, begitu juga roda ini, amin saya ono supire. Mobil ini ada supire, ono jadi bemper. Di organisasi nek pengen jadi ketua kabeh, jadi sopir kabeh, mobil tidak mungkin berjalan.
Jadi bumper kabeh tidak bisa disebut mobil. Wis ana mobil mawon kudu butuh spion. Wis ana mesin mawon harus ana knalpot. Mesin hebat dan sebagainya orang obane ya ora mlaku. Nah, gue contohnya tadi. Ana bumper iki ngampluk karo kanca-kancane model mobil. Beruh, supire nek mobil angger tabrak mobil, tabrak macam-macam, pilih pukulan kulung asam tabrak, nanti peot kabeh, supire angger, gledeni ketunggal. Bani ngomong, mending sampean bumper kadang-kadang jidungi Pataya, jidungi PPNU, gosel-gesel nang arep mobil. Lah aku bang, kira yo angger jeblongan gambah, polisi tur tabrak bae, klopong gambah, komplit ngaku ya Allah mumete ora kalian supir ngawur, itu bola balik. Jadi pengurus. Mesin ngomong gegeran, wah iki lho, panas ora keluar ora tau ganti oli. Yo ora ngomong apa-apa. Nek aku ngomong ora mlaku iki bocah kok. Sok ngomong geger, penak kerja, dari sapa supire nyupir karo mentar, akhirnya nopo, nek iring-iringan penggawean seperti itu mobil ora bakal berjalan normal. Tidak akan berjalan normal. Harus ada kedua. Hanya saja sopir ini juga butuh kemen, sopir itu butuh nomor sing spion. Jenengan lagi kon jadi kayak sopir kanan kiri, ya jadi kayak sing bener, aja ngamalan semua. Los terusuk kata itu jadi belum supire. Akhirnya posisi sama supir orang bener, bilang mau ngawali orang kepenak. Seperti itu. Makanya agar mobil ini bisa berjalan, potensi NU yang ada di Ponowaran, potensi nomor sini banyak NU yang ada di Ponowaran dari satu komando nopo membesarkan organisasi. Ingkang nomor kali kuncinya yang menika kita khidmat bukan pada pengurus dan ketua. Kita panjenengan kula panjenengan sami ngopeni NU, ngopeni partai Muslimat ikut PNU. Khidmatnya bukan pada ketua, boten kali Mbak Rois, boten kali ketua Tanfidia, orang karo sekretaris, orang karo ketua itu PNU dan lain sebagainya tidak. Tapi khidmat kita niku karo jamiah Nahdlatul Ulama. Nek niate ngawula karo ketua, ora cocok karo ketua ning moto bukan urusan. Tapi nek khidmat iki kali organisasi budal kaya apa karo bendaharane, jengkel kaya apa karo ketuane tetep mangkan karena tujuane ngopeni organisasi. Nek ngawulane kalau kita dorongan, hampir saya kita dorongan nak ngasorke sering bedakan kali itu. Sering beda pendapat. Nek cara ukurane pan jengkel-jengkelan, wegah juga kula dolan Ponowaran. Wong ketika siap Ustaz Rohman, asli Karang Tengah, cilike kali kula biasa dipenek karo gede-gede. Saya kok gede-gede temenan, mana gede awake enggak kan. Nah, kenapa kok kula panjenengan sami nek ngawulane kok karo ketuane kok itu bisa ngopol? Karena kula panjenengan sami ora diniati khidmah kok NU. Nek khidmah kok NU, khidmah kok NU, siapapun ketuanya kita tetap berkhidmah. Contoh Mas Rohman, kita wis ora dadi ketua itu Mas ya. Tapi masih juga ada hewan nang NU. Pak Ustaz Rohman, iki wis ora usia itu nih. Wis gerak atau belum gerak, tapi yo kadang saya ngomongin adik-adik itu kan. Nah karena apa tujuannya tidak khidmat pada ketua, tidak khidmat pada seseorang, tapi khidmatnya pada jamiah Nahdlatul Ulama. Sing paling terakhir, rela kita harus punya rela berkorban, ikhlas berjuang dan sebagainya. Itu semuanya menjadi modal adil ketika tidak ada satu kunci terakhir yaitu komunikasi. Nah, komunikasi itu penting. Masalah jadi ketua jangan memutuskan sendiri. Kalau dibudaran duit, belanja duit tanpa pembukaan kalau ketua. Jadi sekretaris orang merokok justru kayak undangan. Jadi kacau nih. Maka harus ada musyawarah komunikasi. Contoh. Nah, contoh. Itu sing kudu ini. Pokoknya kita saja. Yes, benar sama. Dia seneng ya. Hah? Ini
Lah iki karo nasihin, maksudnya iki nang Arab nasi nang Arab terus. Tanggo contoh mawon. Nasihin karo iki berjuang nang iku PMU lanjut nang Ansor Fatayat menikah. Lebih gelap ya, gelap nih. Wah, sini gelap. Karo ya. Kowe iki anugerah iki kowe musibah. Dia belum apa ini. Mereka saling mencintai, mereka saling rela berkorban, mereka saling pengertian. Ingin itu dilarang melarang gadis di Ponorogo, nasi melarang cowok di Ponorogo saling mencintai, rela berkorban. Nasi ini hanya punya sepeda motor satu, ini hanya punya sepasang anting-anting. Mereka mencintai, rela berkorban. Suatu saat nasi dari kulit bokok nang pasar polis dari Bani Bungges. Ketika Bani Bungges orang bisa ditambal karena orang di duit. Ingin merosot silangan beli kartu jalan jadi. Assalamualaikum waalaikumsalam. Ya Allah Mas Nasirin, nopo Bani Bungges Mas, yo Bungges. Lah orang diganti orang di duit, terus orang apa dia sing penting aku iso makan kerja lah pokok. Ingin semuanya orang bersyukur, ya Allah malah senang suamiku tercinta. Harus bekerja, membanting tulang malah keringat. Kok jalan kaki, nasi ini biar senang kowe. Dilalah pagi-pagi ingin nyuci. Ketika ingin nyuci kakroke nasi ini pakai nasi kebetulan karena anting-anting ini kendut, higal, keling, pola-pola. Pas dia ini orang yang buat nasi moro karena nasi sangat perhatian kali ini. Dek, apa Mas? Oh dia dulu juga, kok anting-anting hilang suci. Oh iya Mas, terus orang apa-apa. Akhirnya apa? Nasi mikir daripada bojo orang anting-anting, mending pit sing ora bisa nutup uban tak tinggal besisan, pite tak tutup anting-anting, nek iki anting-antinge ganep. Iki banting. Jadi daripada anting-anting siji ora pantes, lebih baik saya korbankan tak tinggal untuk uban. Mereka berdua saling mencintai, rela berkorban, ikhlas berjuang, tapi tanpa komunikasi. Isu-isu masih manggul sepeda, bawa ke pasar, tinggal mampir toko mas, butuh anting-anting. Sedangkan ini baru nyuci masak, ngopeni anak dan sebagainya, anak sekolah ngocek toko mas atau anting-anting siji ini isi kayu, kemudian dari toko ondel sepeda, toko isi ban jero sepeda. Baginya ini ya Allah, kok bakalan mas nasihin senang, aku jadi bojo rela berkorban untuk nasihin, aku tutup ban, kok bojone aku nek kerja wis ora mlaku maneh tapi numpak sepeda. Nasihin bae bakalan ini senang, aku bali nggawa anting-anting. Sepeda satu-satunya saya jual demi istri saya tercinta. Rela berkorban semua. Tekan omah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini apa mas? Aku bawa anting-anting, gedus kondi, pite tak tinggal bawa anting-anting. Ini padahal dugem kresek isine ganti. Sampai ngopo kok kita tinggal akan nanti tak tinggal ini untuk uban mas. Lho kok orang ngomong, lho kok sampai orang ngomong, tengok, akhirnya ngopo? Saling mencintai, rela berkorban tanpa komunikasi, cerai. Begitu juga mengurus organisasi. Ketuanya rela berkorban, bendahara rela berkorban, sekretaris saya rela berjuang, nanti tinggal bojo, nanti tinggal anak, kadang orangnya bergawe, ngurusin NU, tapi tidak ada komunikasi, bubar. Berpelantikan, bubar. Lain istimewa sepisah, bubar. Jadi karena tidak ada komunikasi. Maka doa saya, mungkin mawon, apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi modal kita untuk berorganisasi maupun inisiatif Nahdlatul Ulama. Insya Allah saya yakin sing sapa wong ngopeni jamiah Nahdlatul Ulama dakoni santene Mbah Hasyim Asy'ari, santene Mbah Hasyim Asy'ari doakan dirinya dan keluarganya husnul khotimah. Otomatis besok kalau panjenengan sami menjadi firqatun najiyah, golongan yang selamat bareng oleh Nahdlatul Hasyim Asy'ari. Sapa ngerti iki Mbah Abdul Abbas Buntet, Mbah Abdul Abbas niku larane Ki Abbas Buntet singanya NU. Lha nanti mendika ngeten iki.
Belum tentu sholatmu, hajimu, zakatmu, puasamu yang menjadikan kita masuk surga. Siapa tahu karena mau pengen wong cilik, termasuk mau pengen jamaah jamiah kecil di NU ini yang menjadi lantaran kula panjang sami kula bersurga Allah. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. حمد الشكير حمد الذكير حمد النعم حمد يا من عمل عباد المسجد يا رب العالمين. الحمد كما يرضى بجلاله وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وارحمهم كما ربنا صغارا. اللهم اجعلنا وأولادنا وذريتنا وذرارينا وذرياتنا وجماعتنا من أهل العلم والخير والقرآن ومن أهل السنة والجماعة ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضيق والبيان من أهل البدعة والضلالة. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم توحيدنا وسلم عبادنا وسلم من غلاظة الدنيا وعذاب الآخرة. Ya Allah, sama-sama kalian sedaya pengurus jamiah Nahdlatul Ulama Sahabat NU Panawareng ing Darus Saat menika nyuwun kanthi saestu mugi-mugi sedaya kang ngerti jamiah Nahdlatul Ulama dipun paringi sehat panjang umur, dipun paringi rezeki kang halal lan thayyibah barokah, menawi rezeki pun asal wonten langit lan jenengan andhapaken, menawi rezeki pun asal wonten bumi lan jenengan kepolaken, menawi rezeki pun asal tebih lan jenengan sagetaken, menawi rezeki pun asal campuran halal campuran syubhat yun kapunten dipun halalaken, dipun paringi keluarganipun sakinah mawaddah warahmah, dipun paringi putra-putri kang saleh-salehah, dipun paringi istiqomah beribadah umat lan paling yang dari ibadah, dipun kanthi saestu mugi-mugi dipun paringi hidayah, dipun paringi hidayah